Halo teman-teman, selamat datang kembali di Krisis Kritis. Kali ini, kita memasuki sesi Learning from Philosophers. Di sini kita akan belajar dari para filsuf hebat yang telah mengajarkan kita cara berpikir lebih dalam dan tajam. Mengapa ini penting? Perlu diingat, filosofi itu seperti alat pemotong yang tajam. Ini membantu kita memotong kebisingan informasi dan menemukan inti dari setiap masalah. Dari Socrates yang terkenal dengan metode dialognya hingga Immanuel Kant, dengan pemikirannya tentang moralitas, setiap filsuf punya cara unik untuk mendorong kita berpikir kritis. Mari kita gali lebih jauh. Sebagai pembuka, kita akan menjelajahi dunia pemikiran seorang filsuf besar yang telah mengubah cara kita melihat kehidupan, yaitu Socrates. Siapa dia? Dan mengapa sikap kritisnya begitu penting bagi kita hari ini? Siapa sebenarnya Socrates? Socrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di Athena. Ia dikenal sebagai bapak filsafat barat. Tapi, bukan hanya karena pemikirannya yang brilian, melainkan juga karena cara dia bertanya. Socrates percaya bahwa pertanyaan adalah kunci untuk menggali kebenaran. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Salah satu metode terkenal Socrates adalah metode Sokratik, di mana ia mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendorong orang lain berpikir lebih dalam. Misalnya jika seseorang mengatakan bahwa keadilan itu penting, Socrates mungkin akan bertanya, apa itu keadilan? Dan mengapa keadilan itu penting? Bayangkan jika kamu berada di posisi itu. Apa jawabanmu? Cobalah pikirkan sejenak, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Filosofi dari Socrates lebih berfokus pada dialog dan pertanyaan daripada teori-teori besar yang diajukan begitu saja. Berikut adalah beberapa aspek dari sikap kritis Socrates yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran manusia. Sikap kritis Socrates tidak hanya tentang bertanya, tetapi juga tentang meragukan asumsi yang ada. Dia berpendapat bahwa banyak orang hidup dalam kebodohan karena menerima hal-hal tanpa mempertanyakan. Dia pernah berkata, kebijaksanaan sejati datang dari mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa. Salah satu ciri khas dari cara berpikir kritis Socrates adalah penggunaan metode elenktik, atau sering disebut juga dengan Socratic Method yang artinya metode tanya-jawab. Dalam metode ini, Socrates tidak memberikan jawaban langsung atau mengajukan teori tertentu, tetapi dia lebih banyak mengajukan pertanyaan untuk menggali pemahaman seseorang secara lebih dalam. Misalnya, saat berdiskusi tentang konsep kebaikan, keadilan, atau kebajikan, Socrates akan bertanya kepada orang yang sedang berdiskusi dengannya, apa itu kebaikan? Atau apa yang dimaksud dengan keadilan? Sebagai hasilnya, orang tersebut dipaksa untuk merenungkan dan menjelaskan jawabannya lebih lanjut, menggali pemahaman mereka sendiri, dan seringkali menemui kontradiksi dalam pemikiran mereka. Dari kontradiksi-kontradiksi ini, Socrates berharap orang tersebut bisa sampai pada pemahaman yang lebih mendalam. Socrates percaya bahwa dengan bertanya, dia bisa membawa orang untuk menyadari ketidaktahuan mereka sendiri, yang dikenal dengan istilah sikap maiotik atau persalinan pemahaman. Dia menyadari bahwa manusia seringkali tidak menyadari keterbatasan pengetahuan mereka, dan melalui pertanyaan-pertanyaan kritis, mereka bisa menemukan jawaban yang lebih baik dan lebih benar. Salah satu pernyataan paling terkenal dari Socrates adalah, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran kritis Socrates akan keterbatasan pengetahuan manusia. Dia tidak pernah menganggap dirinya memiliki kebenaran absolut atau memiliki semua jawaban. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk terus mencari kebenaran dan mengakui ketidaktahuannya. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam berpikir kritis. Karena Socrates mengajarkan bahwa kesediaan untuk mengakui ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam banyak kesempatan, Socrates menunjukkan bahwa meskipun orang-orang mengklaim bahwa mereka tahu, mereka sebenarnya tidak tahu banyak hal. Bahkan tentang hal-hal yang mereka anggap sudah pasti. Hal ini menjadi inti dari pemikiran kritis Socrates, untuk tidak pernah menerima sesuatu begitu saja, tanpa memeriksa dan mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu.
Sokrates juga dikenal sebagai seorang pemikir yang sangat kritis terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang diterima begitu saja dalam masyarakat Athena pada masanya. Dia seringkali mempertanyakan norma-norma yang sudah mapan, seperti konsep keadilan, keberanian, kebajikan, dan lainnya. Misalnya dalam Apology, Sokrates mempertanyakan pandangan banyak orang tentang keadilan dan pemerintahan yang benar. Sokrates berpendapat bahwa moralitas dan nilai-nilai harus didasarkan pada pemahaman rasional, bukan pada kebiasaan atau tradisi yang tidak dipertanyakan. Dia menentang pengaruh politik dan kekuasaan yang seringkali mengaburkan kebenaran dan kebaikan. Bahkan, dia rela kehilangan nyawa karena menentang pandangan yang dianggap tidak benar oleh penguasa. Dalam prosesnya, dia menunjukkan bahwa berpikir kritis dan mempertanyakan status quo bisa membawa konsekuensi yang besar, bahkan kematian. Sokrates juga menunjukkan sikap kritisnya dalam menghadapi otoritas, terutama dalam peradilannya. Pada saat itu, dia diadili atas tuduhan merusak moral pemuda dan tidak mengakui dewa-dewa kota Athena. Dalam Apology, Sokrates menyatakan bahwa dia tidak takut terhadap pengadilan, dan bahwa dia tidak akan berhenti melakukan apa yang dia yakini benar, yaitu bertanya dan mencari kebenaran. Sokrates menunjukkan bahwa berpikir kritis tidak hanya tentang mencari tahu kebenaran, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk menghadapi sistem yang tidak adil dan menyuarakan kebenaran, meskipun itu berisiko. Dia lebih memilih untuk kehilangan nyawa daripada menyerah pada pandangan yang menurutnya salah. Sikap ini sangat kritis terhadap budaya yang terlalu menghargai kepatuhan tanpa mempertanyakan, dan dia menantang orang untuk lebih berani berpikir dan bertindak secara mandiri. Sokrates selalu berusaha untuk tidak terpengaruh oleh emosi atau prasangka pribadi dalam mempertanyakan ide-ide atau pandangan orang lain. Meskipun seringkali dia mengkritik pandangan orang lain, dia tidak melakukannya untuk merendahkan mereka, tetapi untuk mencari kebenaran bersama. Ini adalah contoh sikap kritis yang mengedepankan objektivitas. Dia tidak pernah memaksakan pandangannya, tetapi berusaha mencari pemahaman yang lebih jelas dan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Meskipun sangat kritis terhadap banyak hal, Sokrates juga menunjukkan sikap hormat terhadap kebijaksanaan orang lain. Dalam banyak dialog, dia mengakui bahwa ada orang-orang yang lebih berpengetahuan dalam beberapa bidang tertentu, dan dia tidak pernah menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain dalam hal pengetahuan spesifik. Sokrates menyadari bahwa berpikir kritis tidak berarti merendahkan orang lain, melainkan menghargai proses pencarian kebenaran bersama. Apakah kamu pernah merasa ragu terhadap sesuatu yang kamu percayai? Coba bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dalam perjalanan hidupnya, tentu saja sikap kritisnya tidak selalu diterima dengan baik. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diadili dan dihukum mati karena dianggap merusak moralitas pemuda Athena. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya dan memilih untuk tidak melarikan diri. Dari Sokrates, dia mengajarkan kita bahwa berpikir kritis adalah proses yang tak pernah berakhir. Ini adalah sikap yang selalu bertanya, menganalisis, serta mencari pemahaman yang lebih dalam. Meskipun itu berarti menghadapi tantangan dan konflik. Dengan sikap kritisnya, Sokrates tidak hanya memperkenalkan metode berpikir yang lebih rasional dan mendalam, tetapi juga menunjukkan bahwa berpikir kritis adalah sebuah kewajiban moral yang bisa memperbaiki diri dan masyarakat. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Sokrates hari ini? Pertama, pentingnya bertanya dan tidak menerima informasi begitu saja. Kedua, memiliki keberanian untuk meragukan dan menantang asumsi kita sendiri. Dan terakhir, berani mempertahankan prinsip meskipun ada konsekuensi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga cerita tentang Sokrates menginspirasi kalian untuk lebih kritis dalam berpikir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Stay curious, stay critical.